Oke, gimana? Antoni mau dimulai? Boleh. Mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan guten Assalamualaikum. Abend. Waalaikumsalam. Oke, kali ini Deutsch Indonesia WAG, Deutsch Indonesia WhatsApp Group akan mengadakan perbincangan interview dengan Antoni, yaitu seorang pelajar Indonesia yang sedang menempuh kuliah teknik perplastikan di mana, maaf Antoni? Aku kuliah di kota Würzburg, negara bagian Bayern. Oke, di kota Wurzburg, negara apa maaf? Negara bagian apa? Negara Bayern. Oh, Bayern, waduh, ya negara Eh, bagian Bayern. Iya. Oke, nanti semoga dengan pembicaraan ini bisa menginspirasi untuk yang ingin belajar bahasa Jerman bisa lebih termotivasi lagi, dan untuk orang tua mungkin bisa untuk pengalaman atau wawasan bagaimana ingin nanti menyekolahkan anak-anaknya kuliah di Jerman. Oke, ini ada daftar pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Antoni. Selain itu, Antoni juga berpesan agar peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Jadi nanti sementara saya akan ajukan pertanyaan dulu. Oke, kita mulai untuk yang pertanyaan pertama. Antoni, bagaimana dulu awalnya Anda tertarik studi di Jerman? Ceritanya gimana itu? Dulu itu Boleh disuruh. dijawab dalam bahasa Indonesia, boleh dijawab dalam bahasa Jerman, boleh digemis juga boleh. Silakan. Ya, bahasa Indonesia lah ya, saya coba deh. Eh, Oke. jadi dulu ini sih keinginan orang tua juga sih sebetulnya buat kuliah di sini. Karena kebetulan sih ada bisnis dari orang tua di bidang ini. Dan Oke. kalau misalnya saya mau ambil jurusan yang benar-benar ada plastiknya, itu sayangnya kayak di Indonesia tuh nggak ada. Dan di banyak negara lain yang tujuan populer ya, kayak Inggris, Amerika, Australia, itu sayangnya juga sejauh mata memandang sih nggak ada. Adanya cuma di Jerman. Jadi Oke. akhirnya ya keputusan dari orang tua juga sih untuk kesini gitu. Ya. Intinya ingin meneruskan bisnis orang tua gitu ya, Iya sehingga betul. dibekali Jadi dengan pengetahuan. Ya. iya betul. Jadi kalau udah lulus sih saya pasti pulang. Cuman belum tahu mau berapa lama di sini. Oke, oke, oke. Sip. Dulu gimana Maaf. berangkatnya Antoni? Sendiri berangkat atau ada teman di sana atau melalui agen? Gimana itu dulu? Jadi semua dari apa namanya ngeles sampai urusin dokumen sampai apa bla 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 nya itu semua saya urusin sendiri. Orang tua cuma bantuin dalam hal biaya aja. Oke, jadi semuanya diurus sendiri, semuanya mempunyai pengalaman sendiri, sampai akhirnya Iya, bisa bisa sampai ke sana gitu ya. iya dan Itu, di sini nggak kenal hmm, siapa-siapa juga saya oh begitu, awalnya. wow, Iya, iya iya iya, benar-benar ini ya, survive ya, survival ya, iya. Jadi semua dari saya cari bayangin. info dari PPI, dari nanya-nanya, ya bisa kok ternyata. Info yang paling info yang paling apa ya? Bonafit, info yang paling penting, info yang paling berharga itu didapatkan dari mana? Tergantung kalau studi DAAD ada, tapi kalau Oke. kayak soal hal yang kecil-kecil kayak di sini mau pakai di sini beli apa nomor HP operator apa, terus mau buka rekening di mana, itu yes, itu nanya dari orang-orang yang veteran yang udah ada di Jerman. Jadi dari Oh. Facebooknya PPI Jerman. PPI Jerman, oke. Iya, Perhimpunan Pelajar Indonesia itu ya. Oke, betul. jadi Iya, banyak mendapatkan informasi yang bermanfaat dari PPI Jerman. iya Nah, betul. sekarang kita ngomong masalah Lebenskosten, biaya hidupnya Hmm, ini. Gimana? iya. Yang diperlukan berapa untuk Lebensmittel, kayak makanan, minuman, pakaian. Nanti juga Eh, ditanyakan tentang untuk sewa rumah berapa, untuk bayar aku langsung kuliah. Mhm. Ya, aku langsung breakdown semua aja ya kalau gitu ya. Ya, supaya lebih Iya, jelas. iya. Jadi untuk tempat tinggal ya puji Tuhan aku bisa dapat ini asrama. Jadi aku bayar tuh cuma sekitar 230 euro
dan itu udah all included gitu. All Itu included apa kayak saja maksudnya? internet, air, listrik, sama Oh, oke. pemanas. Iya, jadi kurang lebih kalau dibiayain ya sekitar 3,7, 3,6 juta, nggak, ya masih sama kayak ngekos di Jakarta lah. Betul. Iya, terus makan benar bervariasi sih. Maksudnya dulu waktu pandemi, waktu yang nggak boleh keluar rumah sama sekali, tuh aku paling sebulan cuma habis 50 sampai 60 euro karena aku cuma beli di supermarket dan nggak makan di luar sama sekali. Oke. Ya, terus sekarang berhubung udah boleh makan di luar, ya jadi agak boros dikit. Tapi estimate saya sih 100 euro lah, 100 euro, 110 euro per bulan. Ya. Terus biaya lain-lain, apa ya? Untuk asuransi. Ya, asuransi. Asuransi itu wajib 105 euro per orang per bulan. Okay. Nggak bisa enggak. Kalau enggak, dikeluarin dari sekolah itu. Iya, betul. Iya. Sisanya ya kecil-kecil yang kayak hiburan aku jarang sih. Hiburan aku nggak pernah main nonton di bioskop di sini. Sama party, aku bukan anak party sih. Begitu. Iya. Jadi total ya jadi total apa ya? Aku habis 255-an ya. Ya, enggak. Paling total aku habis di sini maksimal 500-600 euro lah. Dan itu jauh di bawah biaya yang biasa ditetapin kalau misalnya kita waktu bikin rekening blokir untuk bikin visa. Ya, standar dari kedutaan Jerman tuh sekitar 850 euro per bulan, tapi untuk kebanyakan sih kita orang Indonesia bisa jauh di bawah itu. Jadi biasa di akhir tahunnya masih ada sisa gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Dewi Fatima. Sementara Dewi Fatima di ini dulu ya, disimpan dulu pertanyaannya. Nanti ada sesi pertanyaan yang akan diajukan oleh peserta. Kalau studi keburan bagaimana? Untuk biaya studi bagaimana? 140 di aku 140 euro untuk satu semester. Oke. Iya, jadi kalau anggap aja dibagi 6, jadi sekitar 20 berapa euro atau sekitar cuma satu bulan itu 350.000 kurang lebih. Oh, iya. Berarti untuk kosnya antara di Jerman sama di Jakarta hampir-hampir sama ya? Justru hampir sama, iya. Iya betul. Oke. Itu kalau hidup sendiri. Kalau hidup bareng malah bisa dibagi lah. Iya, kalau hidup bukan. Maksudnya kalau hidupnya merantau dari kampung ke kota terus ngekos gitu. Kalau sama keluarga mah ya kain tema gitu. Kirain susah menleben kan malah bisa dibagi kostennya kan? Iya. Tapi enggak lah ya. Bukan kultur kita ya. Iya. Oke. Jadi biaya kuliah sangat-sangat murah. Terus tadi untuk sewa rumah juga karena Studentenwohnheim jadi lebih murah. Belanja makanan dan sebagainya itu juga bisa dihemat, apalagi masa COVID. Enggak pun juga masih bisa dihemat. Nah itu semua dibantu dengan kerja di sana enggak? Part-time gitu? Kebetulan enggak. Karena apa ya lagi sial aja sih. Maksudnya 6 bulan pertama kan di sini ceritanya mau membiasakan diri. Terus 6 bulan semester 2 gara-gara COVID, ya ambiar lah semuanya lah gitu. Nggak bisa kerja di luar. Terus ini pun juga aku varian job sebetulnya niatnya sih pengen cari kerja. Cuman sama orang tua nggak dibolehin gitu. Karena kayak kalau nggak sesuai sama bidangnya aku. Iya, betul. Iya. Kalau di universitas ada kayaknya ya asisten dosen atau kerja di perpustakaan atau di laboratorium. Iya, kebetulan ada. Cuma sayangnya karena kita waktu pandemi kemarin online semua, jadi nggak ada. Oh, iya betul. Iya. Betul. Karena keadaan saja ya. Iya. Oke, sekarang kita menginjak ke pertanyaan waktu berangkat ke Jerman sesuai dengan sertifikat, dokumentasi atau apa saja yang perlu diperlukan ya. Dulu ketika berangkat ke Jerman tuh sudah mendapatkan ijazah apa? A1, A2, B1 atau B2?
Eh, aku nggak studi yang korek lagi karena dulu aku udah pernah sempat kuliah. Terus jadi kayak dianggap ya udah nggak usah sekolah lagi. Tapi nggak enaknya adalah Oh, saya mesti kasih sertifikat yang lebih tinggi. Jadi mhm, saya waktu itu pakai tes ya namanya itu tes DAF. mhm. Jadi tes DAF itu kalau kita bisa lulus itu kita bisa dapat yang setara C1 dan Oke. itu udah intinya semua universitas yang pakai bahasa Jerman udah bisa masuk semua. Oke, jadi tadi tanpa tanpa melalui student college, jadi yang di Verlangen yang diminta oleh Iya, universitas itu ijazah setingkat dengan B2 eh, atau C1. di uni saya kebetulan mintanya B2 doang. Cuman yang saya tahu banyak banget Oh, yang minta untuk Gute sertifikat C1 atau bahkan C2. oh, oke 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 oke. Iya, dan kalau tes DAF malah sejajar C1 justru dan mereka malah lebih terima itu. Jadi ya Oh. udah, saya pakainya itu aja. Oh, Eh, juga bedanya ya, tes DAF itu kalau kalau nggak salah kepanjangan dari Deutsch als Fremdsprache ya kayaknya ya. betul, betul Bedanya ya. tes DAF dengan tes Gute apa? Tes DAF itu kayak tes TOEFL, jadi kayak ada sistem skornya. Jadi Hmm. skornya segini, sejajarnya ini gitu. Tapi kalau Gute Oh, B2 ya udah B2, C1 ya udah C1. Dan itu dua tes oh, yang terpisah gitu. oke 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 oke. Itu Iya. melakukan tes DAF-nya itu di Jerman atau di Indonesia? Oh, semua di Indonesia. Saya jadi pokoknya Hmm. Jerman cuma buat masuk kuliah udah. Oh, oke oke. Nah itu membuatnya tes DAF itu di mana waktu itu? Eh saya bikin waktu itu saya kan masuk sini September. Saya Hmm. April tes di Jakarta di Goethe Institute. Oh tesnya juga di Goethe Institute, cuma namanya tes DAF gitu ya? Iya, iya, iya. Oh, oke 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 oke. Ya memang semuanya di Goethe. Oke. Jadi ketika di Jerman Anda sudah tidak lagi mengunjungi Sprachkurs ya, Hmm, mengunjungi kursus bahasa lagi ya berarti ya. Semua udah langsung enggak. masuk ke universitas. Ini Iya. contoh yang bagus nih, karena kalau biasanya kan orang datang di Sprachkurs minimal 6 bulan, kemudian masuk student college 2 semester. Nah, Anda bisa melewati masa 3 semester ini langsung masuk ke universitas ya, berarti ya waktu itu ya. Ya, kebetulan bisa ya. Kebetulan bisa, oke. Ini contoh-contoh yang bagus ini. Oke, berarti pertanyaannya sudah terjawab semua nih masalah student college, masalah ini sudah Wow. prakurs, sudah terjawab. Ini gimana cara menghilangkan rindu dengan keluarga? Apa yang dilakukan oleh Anthony ini? Ya, dulu sih karena udah pernah kuliah dulu, jadi kayak udah tau lah, maksudnya perantau rasanya, jadi nggak gitu homesick juga. Paling Hmm. kayak, paling kayak ya WhatsApp lah gitu lah. Saya sampai Ah, sekarang Skype tuh baru sekali sih, teman sisanya WhatsApp. Terus tapi kadang-kadang kayak kalau nggak ada yang ya itu nggak ada yang perlu ya ya udah paling 2 hari sekali gitu. Kecuali kalau family emang minta ya udah. Saya oh turutin gitu. aja. Ya. Mhm. Oke. Apa yang Anda lakukan ketika menghadapi perbedaan budaya antara Indonesia dan Jerman? Maksudnya apa yang dilakukan itu apa? Maksudnya? How to handle. Bagaimana Anda kan ada ya misalkan kayak pasangan, mohon maaf istilah katanya kumpul kebo atau Oh, Zusammenleben itu kan kulturnya orang Jerman kan iya, biasa. iya. Terus masalah etos etos kerja buat mereka juga tinggi. Nah Oh, itu bagaimana sih anpassen dari Anthony bagaimana? oh, kita kalau kebetulan di les, aku kan lesnya di Goethe Institute, jadi kita biasa juga dikasih tahu dulu, oh Jerman tuh begini, gini, gini budayanya, ya biasa gitu. Iya, terus selain itu juga di luar les ya kadang-kadang suka ya baca-baca iseng gitu. Jadi Oh. supaya pas nyampe sini ya nggak kaget, cuman tetap aja sih ada kaget-kagetnya juga. Tetap Tapi aja. lebih bisa gampang handle gitu ya. Iya sih, cuman kayak soal pasangan kebo-kebo, soal pasangan LGBT gitu kan kayak ya maksudnya kalau misalnya nggak ganggu kita ya buat apa gitu. Iya, betul, betul. Selama selama tidak mengganggu tujuan kita ya biarin aja itu urusannya masing-masing gitu ya. Betul, betul. Iya, iya, yang saya suka di sini kayak gitu.
nggak Iya. judgmental orang-orangnya. Mungkin bisa kasih tips kepada kami gimana sih caranya menjalin pertemanan dengan orang Jerman itu? Saya berteman sama orang Jerman, yang pasti satu harus bisa bahasa Jerman. Iya, iya. Ya, Terus? nggak peduli lo A1, A2, B1, ngomong aja udah. Kalau misalnya, iya ngomong aja, yang penting jangan terlalu ngaco, satu. Hmm. Terus yang kedua, kayak mereka tuh, eh, kita tuh ngomong gini, orang Jerman tuh ibarat kayak buah kelapa. Susah Ya. kita masuk dari luar, tapi kalau udah di dalam, wah, mereka tuh bener-bener bakal pegang kamu gitu. Hmm. Kalau mereka bener-bener udah percaya sama kamu, udah bakal dipegang seumur hidup gitu. Oke, oke, Iya, oke. jadi kuncinya ya bener-bener ya apa ya, ngomong, terus kalau misalnya mereka tertarik ya ikut gitu. Iya, tapi kita mesti tahu bilang kalau oh gua nggak suka ini, oh yang di budaya gua tuh begini gini gini gitu. Hmm. Oke, kalau tips menghadapi ujian di Jerman bagaimana? Apakah sama di Indonesia atau lain? Ketika kuliah bagaimana menghadapi klausur atau menghadapi proofing gimana itu? Nah ini aku baru aja kelar klausur, kelar ujian ini. Jadi apa ya? eh Pokoknya nggak bisa SKS, pokoknya nggak bisa SKS nggak bisa di sini. Sistem kebut Soalnya semalam maksudnya. soalnya di sini tuh ujian tuh 100%, ujian. IPK itu 100% dinilai dari ujian akhir kita. Dan pokoknya sebelumnya itu nggak ada tugas, nggak ada apa. Pokoknya lu kuliah, ya kuliah aja. Jadi Hmm. tanggung jawabnya tuh benar-benar berat di diri kita. Kita mau uji diri kita sendiri kayak gimana, pokoknya yang penting pas terakhir ya nilai lu bagus aja gitu. Oke, 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 oke. Iya, dan Ada, banyak ada, hmm, eh, banyak sayangnya banyak sih yang justru karena sistem itu bahkan orang Jerman tuh sayangnya banyak yang putus kuliah. oh gitu ya. Jadi harus Iya. memotivasi diri yang tinggi gitu ya. Iya, dan kita sebagai orang asing yang kita level bahasa Jermannya tentunya di bawah, itu kita benar-benar mesti usaha lebih keras daripada mereka lah gitu. Hmm. Ada nah klausuren, ada nah proofing gitu. eh nah, perform tuh maksudnya dalam definisinya ini apa maksudnya? Nah, proofing itu jadi ujian bulan Juli, ternyata tidak lulus. Oh, ada kesempatan kedua dibuka bulan Ada, Agustus gitu. Ada ya, nah ya. ada. Iya, ada. Tapi di sistem saya, karena saya itu sistemnya tuh Fachhochschule, bukan universitas, sekolah Mhm. ilmu terapan, dan aku tuh uji coba. 3 kali uji coba gagal, goodbye. Tapi, Oh, ya, oke. ya, tapi kebetulan karena semester ini semester corona, jadi dikasih dispensasi. Kalau semester ini nggak lulus, jadi ini dikasih 1 kali ekstra uji coba gitu. Oke, kita buka pertanyaan. Silakan kepada peserta yang mau menanyakan informasi seputar Jerman boleh, informasi kehidupan di Jerman boleh, informasi Ya, studi. Tadi ada yang nanya ya, eh, informasi tentang beasiswa ya. Ayo tadi silakan. Dewi nanya soal ini beasiswa atau tidak ya. Ya. Kebetulan karena aku S1 sayangnya aku nggak pakai beasiswa. Cuma nanti kalau udah nyampe Jerman dan kebetulan nilai kita itu lumayan, ada kesempatan buat kita untuk daftar beasiswa. Jadi biar ditanggung mulai dari semester 3. Hmm. Iya, tapi kalau ntar semester 2, S2 dan S3 itu pasti ada beasiswa, baik dari DAAD, dari LPDP, dan lain-lain. Dari Jerman sendiri udah kasih lumayan banyak beasiswa gitu. Tinggal kita, ya kalau kita males nyari, ya wassalam. Hmm. Oke. Jadi banyak Ya, kesempatan beasiswa, terutama untuk tingkat S2 dan S3 ya, Dewi ya. iya. Dan Oke. dia nanya lagi nih, bisa Mhm. nggak kalau tinggal di sana tapi di host family bisa kuliah sambil au pair? Jawabannya adalah tidak bisa karena eh ini karena ini masalah visa. Visa au pair ya au pair, kuliah ya kuliah, nggak bisa disampul dua-duanya gitu. Hmm. Kalau Iya, Ausbildung itu termasuk yang mana ya? Au pair Asbidong atau lain sendiri. Asbidong oh, lain sendiri, lain-lain lagi. lain Jadi sendiri. ada lain lagi. Oke. Iya, Yeni aku udah Kurniawati.
aku udah punya B1 nih, kalau mau apply master bisa nggak? Tergantung, kalau B1-nya dalam bahasa Inggris dan lumayan banyak ya di sini yang master dan PhD-nya dalam bahasa Inggris, biasanya even A2, even bahasa Jerman level A2 atau B1 aja udah bisa sebetulnya gitu. Tapi kalau bahasa pengantarnya bahasa Jerman harus minimal B2 walaupun 90-95% itu minta minimal C1 atau tes DAF itu yang tadi aku bilang. Tadi sebelumnya ya dari ini lagi. Kalau bahasa pengantar bahasa Inggris bukannya bayar lebih mahal. Enggak juga, sama. Kecuali kalau mungkin kuliah MBA itu pasti ada biaya tambahannya. Ya. Terus dari Fatima, apakah di Jerman 100% bisa sambil kerja? Karena saya pernah baca ada yang nggak boleh kerja. Tergantung. Kalau student ada yang boleh kerja, tapi di sini ada batasnya kayak 120 hari kayak 8 jam atau 240 hari kali 4 jam gitu. Dan kalau kerja begitu biasanya maksimal 450 euro. Pokoknya ada tipe pekerjanya beda-beda gitu. Tergantung soal bisa nutupin atau enggak. Ya, itu balik lagi ke gaya hidup masing-masing. Yeni Kurniawati, silakan. Ya. Oh sama. Sebentar. Dari Istinafira. Boleh nih Kak Tis buat lulus Afnama Profung yang katanya buat masuk di Studcall-nya susah banget karena memang saingannya banyak, hehe. Aku kenal ada satu ada tipsnya adalah silakan kunjungi Student College masing-masing. Di situ ada soal contoh latihan untuk C-test. Jadi kayak silakan isi bahasa Jermannya, kata yang kosong itu apa. Terus untuk matematika juga biasa ada soal latihannya. Dan juga kadang-kadang sebelum tes juga bahkan sebelum tes, kalau misalnya kita udah nyampe sini bakal ada tutorium, di mana bakal dikasih latihan juga dari anak-anak Indo. Bahkan dikasih penginapan juga gratis di sini. Jadi orang Indonya udah solider banget lah di sini gitu. Iya. Sama-sama kami siap membantu. Betul. Kami siap membantu gitu. Dana untuk beasiswa harus bisa bahasa Jerman. TOEFL-nya biasa berapa untuk PhD? Oh, ini Dana mau ngambil PhD di Jerman ini. Nah, PhD di sini justru bukan kayak kita study full time, melainkan kita kerja di sini sebagai researcher yang digaji. Beda. Malah digaji. Iya, jadi di sini saya nggak tahu persis apa soal TOEFL atau beasiswa gimana, tapi saya di sini kenal kebetulan ada 2 orang yang lagi ambil PhD. Nanti mungkin kalau misalnya ada waktu, nanti saya nanya ke mereka syaratnya bagaimana. Cuman kelihatannya karena mereka LPDP, jadi mereka ikuti persyaratan dari LPDP juga gitu. Kelihatannya. Nanti saya tanya lagi. Dana nanti akan diberitakan lebih lanjut ya. Antoni akan nanya kepada temannya dulu. Sekarang ke Noval. Kak, kalau bahasa Inggris apa bakal kepake di sana? Misalkan kita lupa bahasa Jermannya apa, kita jadi pakai bahasa Inggris deh. Tergantung. Kalau di kota gede atau kota yang ya minimal 1.000 orang sama kota pelajar itu pasti bisa bahasa Inggris gitu. Cuman ya bitte du musst nur geben gitu. Ya sebisa mungkin bahasa Jerman lah. Tapi kalau kepepet ya nggak apa-apa. Orang Jermannya juga tahu kita itu Ausländer dan bahasa Jerman itu susah. Jadi jangan terlalu dipusingin lah gitu. Tapi tetap aja kita harus berusaha sebisa mungkin lah gitu. Kecuali untuk program master ya, itu kebanyakan pakai bahasa Inggris sudah ya? Nggak kebanyakan sih. Udah ada sekitar 40% yang pakai bahasa Inggris. Oh, oke. Ya. Tuition fee untuk international student berapa ya kalau master? Sama seperti, untuk kebanyakan sama seperti domestik, sama seperti S1 dan S2 nggak ada bedanya. Oke. Terus bisa nggak kerja part-time sambil bayar uang kuliah? Bisa banget. Boleh part-time kok di sini. Dan aku rasa dengan biaya administrasi yang cuma sekitar ratusan euro itu kerja sebulan juga bisa nutup sebetulnya. Cuman justru porsi terbesarnya itu sekarang ada di biaya hidupnya gitu. Kayak tempat tinggal gitu ya? Iya, justru lebih borosnya di situ gitu kadang-kadang. Untuk Kalau bayaran tempat kota. Sekarang
berapa sih, Wiratama Antoni, berapa sih kalau tempat tinggal? Bulan kan, per bulan kan, bukan per week kan di situ? Per bulan ya. Tergantung kotanya. Kalau kota gede pasti lebih mahal, tapi kalau kota kecil ya lebih murah, sama tergantung tempat tinggalnya juga. Asrama pasti murah. Kayak saya sekitar 200 sampai 300 euro sebulan, semua sudah termasuk. Tapi kalau kita sharing bareng orang lain, itu ya lebih mahal dikit lah. Tapi sekali lagi tergantung kotanya gitu. Kota gede pasti lebih mahal. Oh gitu. Kalau asrama itu bisa minta di kampusnya itu ya? Iya, kita daftar. Tapi kadang-kadang ada yang sistemnya ya kita nggak bisa milih gitu. Oh gitu. Ya, I see. Ya. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Terus Rahman Saidi, Kak, untuk lulus SMK, apakah bisa untuk apply student collect di Jerman? Bisa, walaupun pilihannya itu terbatas, karena untuk STK ada yang jalur mandiri, dan jalur mandiri itu mereka berhak menentukan persyaratan mereka sendiri. Jadi kalau kalian misalnya SMK, tolong catat, ini student collect kalian yang bisa masuk itu yang saya ingat sejauh ini. Ada di kota Kiel, kota Zwickau, kota Zittau, kota Karlsruhe, Göttingen, sama Leipzig. Kalau nggak salah, seingat aku 6 itu pokoknya. 6 itu terus yang bisa dari ijazah SMK maksudnya ya? Iya, seingat saya 6 kota itu pokoknya. Mungkin ada yang banyak, tapi saya lupa apa gitu. Karena saya pernah, ada yang nanya, saya pernah jawabin juga, tapi udah lama, jadi saya lupa. Maaf. Ya. Terus kontak Kak Antoni ada di grup nggak? Tidak ya, untuk tanya-tanya, makasih. Ada kok, udah ada kok di grup. Cuman aku mungkin nggak sering berbunyi aja ya, soalnya zona waktunya kan beda. Terus aku kemarin kuliah, cuma sekarang udah bebas sih. Oke, jadi Kak Antoni siap dihubungin untuk menanyakan sesuatu. Yeni Kurniawati, saya ingin jalur mandiri. Oke, thank you. Wah, bagus. Ya, jalur mandiri, coba. Auf jeden Fall. Oke, tadi Noval nanya soal FSJ dan Ausbildung ya. Jadi FSJ itu Freiwilliges Soziales Jahr, dan itu kayak maksimal 27 tahun. Itu jadi kayak kita dikasih kontrak selama 1 tahun hingga 18 bulan, dan itu biasa kerjanya itu di pokoknya kerja sosial lah ya, kayak panti jompo, SLB, difabel. Ya, seperti itu sih kerjanya. Intinya urusin hal seperti itu. Atau bisa juga dalam hal budaya, seperti museum, atau kalau anak kecil apa ya? Krippe, kita, kindergarten. Iya. Ya, sama kindergarten. Playgroup. Playgroup, iya. Kalau Ausbildung, itu pelatihan kerja sama 3 tahun. Jadi, anggap aja kayak di Indonesia tuh kayak sekolah tinggi lah gitu. Ada sekolah tinggi perhotelan, sekolah tinggi STM, ada sekolah tinggi pelayaran. Kita praktek selang-seling antara praktek dan Berufsschule atau sekolah pekerjaan gitu, sama 3 tahun. Dan kalau udah kelar dapat sertifikat. Tapi kalau FSJ kayaknya seingat saya nggak dapat sertifikat deh. Saya kurang tahu. Oke, nanti untuk Ausbildung, tadi siapa yang nanya? Maaf, lupa. Noval kayaknya ya? Ada Ausbildung deh. Iya. Nanti hari Minggu kita ada interview dengan Natasha. Dia programnya Ausbildung di perhotelan. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Hari Minggu ya, Noval ya. Iya. Dan Ausbildung itu nggak cuma perhotelan, ngomong-ngomong. Jadi kayak kalau ada di Indonesia ngomong, Ausbildung cuma bisa perhotelan, cuma bisa kopi, itu bohong semua. Bohong. Kalian kalau udah nyampe sini, biasa sih jalurnya mereka oper dulu, terus mereka Ausbildung. Dan Ausbildungnya itu boleh di bidang apa aja. Mau jadi tekniker, mau jadi orang kerja kantoran, mau coba-cobain obat, bisa. Gitu. Noval, oke? Sudah cukup? Silakan yang mau nanya. Kalau tidak chat juga bisa dipakai ini, pakai suara juga boleh, silakan. Persyaratan, Noval nanya lagi, FSJ, persyaratan bahasanya sama seperti Ausbildung. A2 dan B1 untuk keduanya sih. Cuman paling aman pastinya kok bisa yang setinggi-tingginya lah gitu. Karena toh juga hidup di Jerman kan. Oke. Noval nanti bisa ditanyakan hari Minggu ya, hari Minggu jam 19.30 juga kepada Natasha.
Iya, Sekarang betul. ke Dewi Fatimah. Jadi Ausbildung dengan pengalaman au pair itu cukupkah? Atau bagaimana kalau pengalaman di Indo masukin ke CV? Ausbildung dan au pair itu nggak ada hubungannya. Orang cuma gunain au pair di sini itu biasa karena persyaratan bahasanya gampang. Dia cuma perlu A1 untuk nyampe sini. Terus ya kontraknya kan cuma setahun gitu. Dan itu ya Ausbildung mau masuk bidang apa aja boleh. Yang penting syarat bahasanya terpenuhi gitu. Pengalaman di Indo kalau emang ada yang hubungannya ya silakan masukin aja gitu. Yang relevan pastinya. Ya. Noval siap danke, ya, bitteschön. Tina Fira, Kak, saya ingin bertanya lagi, apakah tes DAF lebih susah ya Kak dibanding yang seperti antara B2, C1, C2? Setelah aku coba-coba sebetulnya sama dengan C1. Cuman mungkin apa ya? Saya nggak mau bilang ini lebih susah atau gimana ya. Cuma bedanya tuh bentar. Karena jenis tipe soalnya tuh dia tuh disiapin buat anak-anak C1. Jadi tes dev memang kesannya itu sebetulnya lebih susah. Karena dia standar C1. Iya. Iya. Dan kalau kita kerjain misalnya amit-amit nilainya agak lebih rendah dikit daripada standar C1, ya kita standarnya B2 gitu. Cuma sistem Bowerton-nya beda lah gitu intinya. Sistem penilaiannya. Jadi bukan lulus enggak. Gimana Istina Fira? Cukup jelas? Atau ada yang masih ingin ditanyakan? Istina Fira? Siap Kak, sudah jelas danke. Oke. Tadi kalau nggak salah namanya Dana, silakan Dana. Ya. Terima kasih Hersas. Sama-sama, silakan. Oke, jadi memang saya mau nanya sama Antoni. Tadi memang udah agak dijawab tadi sepintas tentang masalah proses untuk PSD. Itu kalau seandainya kita misalnya tidak beasiswa dari LPDP atau dari ya AD. Kalau dari beasiswa dari kampusnya langsung itu biasanya untuk PSD khususnya bidang politik, sosial politik itu ada tahu infonya nggak ya? Khusus untuk langsung dari universitasnya gitu. Oke. Menurut aku itu sebaiknya bisa dikonsultasikan langsung dengan universitasnya masing-masing. Pasti di situ ada unspreach partner atau contact person-nya gitu. Dan sekali lagi, pokoknya di sini sistemnya itu riset yang digaji dan ada kontraknya sama berapa tahun gitu. Itu risetnya tetap di Jerman atau misalnya kita ngambil lokusnya balik ke tanah air bisa gitu atau gimana? Sangat dinamis, tergantung maunya mereka gitu. Sangat dinamis. Tentunya kita bisa minta gitu. Saya mau bikin ini proposal. Oke, terus yang kedua mungkin kalau boleh, Antoni izin lagi sedikit. Itu kan saya memang kalau mengenai bahasa Jerman baru-baru juga nih, baru belajar dari Hersas ini. Iya. Ini kira-kira tipsnya gitu kan. Mungkin bisa sambil lu juga untuk mempersiapkan dokumen yang lain. Tipsnya gimana ya kira-kira ya? Kalau PhD, setahu saya ya, kalau full bahasa Inggris sih biasa mereka nggak gitu. Mereka antara nggak minta sama sekali atau nggak gitu tegas kayak soal bahasa Jerman gitu. Kalau untuk urusan sekolahnya ya, iya, mereka nggak gitu strict sih kalau udah level PhD. Secara mereka di sini lagi butuh banget gitu. Oh, jadi artinya nggak terlalu bermasalah. Misalnya seandainya kapasitas bahasa Jermannya itu sangat, ya mungkin aku sih anggap aja, kalaupun misalnya nggak diminta, itu anggap dia sebagai investasi buat selamat di sinilah gitu. Oh gitu ya? Iya. Tambah pertanyaan untuk ini ya, untuk melengkapi pertanyaan Dana tadi. Jadi untuk misalkan ke universitas, tadi disarankan kan kontak ke universitas. Kira-kira bagaimana mencari kontak yang tepat buat Dana itu? Kalau di PSD misalnya, itu kira-kira langkah pertama bagaimana kira-kira itu? Kalau nggak salah ya, ini saya ingat di website DAAD ada database mengenai semua jurusan. Satu lagi boleh, Her? Boleh, silakan Dan.
Mengenai kemampuan bahasa Jerman dalam hal misalnya tes, mungkin kalau bahasa Inggris TOEFL itu sebaiknya disediakan juga nggak ya? Atau gimana? Nggak ada salahnya untuk disediakan ya. Untuk syarat TOEFL, sekali lagi, di sini tuh benar-benar sangat tergantung sekolahnya begitu, dan sangat tergantung jurusannya. Dan tergantung apa aja yang kita udah bikin pas master, karena pasti bakal ada tahap wawancaranya juga begitu. Secara kan ini digaji kayak lamar kerja lah gitu. Walaupun misalnya dapat beasiswa gitu ya. Iya. Berarti Her, itu dulu sementara Her. Oke. Ya. Nanti selanjutnya bisa nanya di grup atau langsung japri ya dengan Antoni ya, Dana ya. Kita bisa lebih jelas. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Tadi Aris Felita ingin bertanya. Silakan Aris. Oh, Dewi Fatima. Apakah prestasi akademik ataupun non-akademik diminta oleh universitas atau hanya saat pakai beasiswa saja? Hanya beasiswa. Kalau universitas, nilai aja. Itu kalau S1, tapi kalau S2 mungkin akan sedikit, S2 dan S3 mungkin akan sedikit lain. Ada yang itu juga diminta gitu. Apakah Her seorang awardee? Maksudnya apa ya awardee ya? Penerima beasiswa enggak. Oh enggak, bukan. Semua diri sendiri di sini, ya. Tadi jalur sendiri, oke. Tantri, Kak, saya ingin bertanya, kan sekarang ini lulusan SMA, SMK tidak ada UN. Jadi untuk mendaftar di Stutkol itu pakai nilai rapot semester akhir atau nilai di ijazah? Itu gimana ya? Sampai saat ini sih belum ada kebijakan secara resmi dari pemerintahan Jerman. Kalau misalnya ada UN gimana? Tapi itu pasti rapot dan ijazah itu pasti dia berperan lah begitu dalam menentukan nilai. Kalau misalnya nggak ada UN gitu. Tapi saya rasa juga pas nanti tahun daftar masal juga mereka juga ya ngerti lah gitu. Oke. Gimana, Tantri? Kalau kurang jelas nanti bisa tanya lagi. Sekarang Istina Vira. Kak, untuk beasiswa S1 itu, jadi kita berkuliah dulu di universitas tersebut, lalu apply di semester 3, apa mungkin ada prosedur lain agar bisa meng-apply beasiswanya, Kak? Mungkin ada saran dari Kak Antoni. Maaf ya, Kak, pertanyaannya banyak banget. Nggak apa-apa, Istina. Oke, silakan Antoni. Ada yang mulai dari semester 2 pun juga sebetulnya udah bisa. Dan kalau udah beneran kita dapat, ya berlakunya mulai semester 3 sampai Regular Student Insight. Regular Student Insight itu apa ya? Pokoknya kita belajar tuh standarnya berapa lama begitu. Iya, dan sejauh mata memandang sih, belum pernah saya ketemu beasiswa yang benar-benar dari awal semester 1 udah dapet gitu. Karena bahkan studium kolek sendiri itu nggak ada beasiswa. Belum nggak ada beasiswa karena studium kolek tuh belum dianggap kuliah. Jadi mulai bisa paling cepat semester 2 atau semester 3 ya, istilahnya ya biasanya ya. Iya, saya tahu ada yang orang lebih jago cover soal ini sih gitu ya. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut saya kasih tahu deh. Oke. Dari Rahman Saidi, Kak, untuk apply lewat Uni Asis, apakah butuh motivation letter? Itu bukan urusan antara Uni Asis. Bukan urusan antara kamu dan Uni Asis, tapi urusan antara kamu dan juga tempat kuliahnya. Iya. S1 nggak perlu. S1 cuma nilai top. Jadi S1 hanya perlu nilainya saja untuk Uni Asis. Ini yang untuk S1 berarti? Iya, nilai top. Betul. Ya nggak tahu sih Rahman saya ini kalau ya kelihatannya S1 doang ya. Jadi S1 udah nilai top. Oke, cuma nilai. Ya, Rahman Saidi oke, dan Kak, ya udah paham. Oke, masih ada pertanyaan? Silakan, masih ada waktu tersisa. Silvana mungkin menanyakan lagi. Bisa langsung bicara, bisa diketik, silakan. Kalau mau langsung, Silvana, silakan Silvana. Sebenarnya belum ada pertanyaan sih, Pak.
Oke. Belum ada pertanyaan ya. Iya. Oke, kalau Tapi belum udah- ada, di mute dulu ya. Tapi udah paham kira-kira maksudnya ya semua informasinya gitu. Iya. Udah lumayan paham. Sip, ya. Sudah ada gambaran ya. Oke. Pertanyaan seputar Jerman atau apa? Nggak ada. Ibu Nur Hayati mungkin pengen Aneh. menyekolahkan anaknya di Jerman. Oke. Kak, Aku pas dong saya- mau tanya. Ibu Yeni lagi, silakan Ibu Yeni. Saya mau tanya. Saya penasaran banget nih. Research yang tadi kamu bilang sehingga nggak usah showing money di visa tuh ya interest banget kalau itu bisa terjadi ya. Itu ada ininya nggak sih? Maksudnya kayak ada siapa sih orang Indonesia yang udah pernah punya pengalaman begitu nggak sih bikin research terus diterima gitu. Terus ketentuannya seperti apa? Apa itu? Soalnya kan bikin riset itu kan nggak gampang ya, kan harus benar-benar proposalnya tuh harus benar-benar meyakinkan kan supaya diterima gitu ya di sana. Gitu sih mau tanya gimana caranya seperti Kebetulan apa ya, ada teman saya di sini S2 diterima, terus S1 dia kuliah, saya lupa geologi apa gitu di Universitas Andalas. Terus dia dapat referensi dari orang yang dari dosen di Nanyang, Singapura. Terus akhirnya dia dicoba, terus saya dikontak buat kuliah, dikontak buat riset di sini gitu. Jadi referensi atau rekomendasi itu sangat sangat penting lah kalau misalnya mau dapat di posisi seperti itu gitu. Oh gitu. Oh I see. Oke. Kuncinya Thank you. ada di networking, Ibu Yeni. Betul. Kalau networkingnya bagus, apalagi bisa ketemu profesor yang tingkatnya sudah tinggi, dijadikan reference, nah kemungkinan besar akan diterima. Atau ya kalau biasa lewat jalur S2 biasa ya boleh, tapi ntar mungkin di tengah jalan bisa bilang, oh saya boleh nggak minta tolong jadi riset ini, atau saya jadi asisten dosen gitu. Bisa aja. Jadi walaupun beasiswa DAAD tetap masih kesempatan untuk melakukan pekerjaan part-time. Ya bisa aja, kenapa enggak? Oh bisa ya, oke. Nggak kirain karena sudah beasiswa tidak boleh mencari kerjaan gitu. Ya. Bisa ya. Dewi Fatimah, Kak, kalau saya minta tolong review motivation letter, ada waktu nggak Kak? Ya lagi libur kok, Bis. Lagi libur, saya coba deh. Lagi libur, bisa Dewi Fatimah. Apakah pendaftaran nggak terdampak corona? Ada peraturan yang nambah sulit gitu nggak Kak? Apakah Hersas bisa kasih rekomendasi? Oke, silakan dari Antoni dulu. Justru digampangin ya kalau corona ya, karena untuk saat ini ditelatin gitu syarat ditelatin tanggal pendaftarannya. Cuman saya nggak tahu untuk 6 bulan untuk semester berikutnya atau 1 tahun lagi, Winemen maan kita anggap aja semua balik ke normal gitu. Terus dan untuk saat ini sih apa ya digampangin justru sih syaratnya. Contohnya ada beberapa sekolah yang bilang syarat bahasanya boleh kita kasih itu setelah kita udah masuk sekolah gitu, paling telat 6 bulan setelah kita masuk sekolah gitu. Jadi nggak harus sebelumnya. Yeah. Cuman tergantung sekolahnya sekali lagi. Untuk motivation letter lebih bagus nanti Dewi Fatimah japri ke Antoni. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Dari Bu Yeni, dari Aris Felita, nggak ada? Mau tanya lagi dong terakhir, serius. Tanya lagi, silakan. Nggak apa-apa, selagi ada waktu nggak apa-apa Ibu Yeni. Silakan Bu Yeni. Her Antoni mau tanya dong, ini kan aku kan belajar bahasa Jerman cuma 6 bulan, terus kan lulus B1, tapi B1-nya cuma Ausreichen. Kira-kira kalau misalkan cari kerja part-time di sana itu bakalan kesulitan nggak ya dengan B1 yang Ausreichen kan ngepas. Mereka nggak minta sertifikat bahasa sih. Nggak suruh kamu tunjukin sebetulnya.
mereka ya anggap aja ya dari kode wawancaranya kelihatannya, oh kamu orangnya tinggi kelihatannya bisa gitu. Ya, gitu deh. Ya bisa. Mereka nggak minta kamu tunjukin sertifikat bahasa. Jadi jawabannya bisa, Ibu Yeni. Silakan. Iya, tergantung Silakan dicoba. nyambung apa enggak ya ngomongnya ya. Kalau Iya. kalau Kalau udah satu nggak nyambung juga betul, kalau ketahuan obviously nggak bisa. Maksudnya kayak instruksi-instruksi yang soal kerjaan kita aja tuh kita nggak ngerti. Oh salam. Iya. Oke, paham ya Ibu Yeni ya. Tufatul Maida, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tufatul Maida. Aku mau tanya boleh? Silakan. Untuk kalau misalkan kuliah S2 di Jerman tuh bahasa Jermannya harus baik atau benar dulu enggak, atau misalkan bahasa Jermannya nih belum lancar tapi pengen kuliah S2 di sana. Itu tuh mulai dari sekarang tuh cara-cara biar bisa menguasai bahasa Jerman tuh selain belajar otodidak tuh kayak gimana, Kak? Oh ini jadi dua pertanyaan ya. Jadi aku yang pertama dulu ya soal syarat bahasa Jerman di sekolah. Jadi itu sangat tergantung apakah itu pengantarnya bahasa Jerman atau pengantarnya dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Jerman tentunya kita perlu minimal C1 atau bahkan C2. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris, kita emang mesti tekan ini di skor TOEFL atau IELTS. Tapi bahasa Jermannya kadang-kadang cuma perlu level A2 atau B1. Terus kalau misalnya cara belajar bahasa Jerman, aku sih dulu itu sempat benar-benar intensif lesnya di Goethe Institute, jadi aku 9 bulan tuh dari A1 sampai B2, karena aku itu masuk Senin sampai Jumat, jadi bayangin belajar 4 jam sehari. Terus, tapi udah mulai B1, les itu udah nggak cukup sayangnya. Jadi aku berusaha kayak coba cari sumber lain. Contohnya, aku kalau misalnya ada sumber lain kayak Deutsche Welle atau dari TV atau gimana, ya nonton aja gitu. Tapi ya nontonnya kita suka. Dan karena waktu itu, karena aku nggak paham politik Jerman, ya udah nggak suka politik juga, ya aku nggak baca koran. Tapi karena aku suka nonton film, TV seri, aku nonton kayak Dark gitu di Netflix. Oke, Kak, terima kasih. Iya. Gimana? Masih ada pertanyaan? Sama kalau misalnya kalian mau coba otodidak beli buku sendiri dan network, itu juga di toko online juga sebetulnya ada. Iya, jadi nggak hanya untuk kalangan terbatas saja gitu. Oke, Dewi Fatima. Oh, Dimas S. Bima. Silakan, ada yang mau ditanyakan, Dimas? Dimas. Halo, Dimas? Halo. Ya, silakan Dimas. Sebenarnya ini sih tentang intake di Jerman itu tiap tahun ada berapa term ya? Soalnya saya nyari informasi itu DAAD itu cuma sekali ya kalau untuk S2. Banyak kan semua terima winter, ada beberapa yang terima summer, cuman kayaknya summer tuh yang paling terima tuh cuma 5-10% dari sekolah. Oh, berarti ya emang mayoritas di Jerman itu cuma satu kali intake ya per tahun? Mayoritas iya, bahkan untuk bachelor juga seperti itu. Gimana? Dan ini ya, kalau untuk master itu nggak harus lewat Uni ASIS kan? Karena saya kan rencana kan daftar di Dresden, di TU Dresden. Nah, saya cari di Uni ASIS malah nggak ada. Terus saya coba-coba browsing. Oh, ternyata emang langsung pakai portal kampusnya gitu. Emang nggak harus. Kadang-kadang ada yang emang mereka kontrakin ke Uni ASIS, ada juga yang emang langsung pakai jalur mandiri begitu. Jadi sangat tergantung dengan tempat perguruan tingginya. Ya. Oke, thank you. Ya. Oke.
Dewi Fatima tadi jadi nanya nggak? Aku mau nanya tapi tentang kayak budaya di sana gitu loh. Apakah? Ya jadi mereka kalau ngeliat orang Asia gimana ya? Kayak misalnya kan kita kalau maaf nih ya kayak urusan toilet gitu kan kalau misalnya kita bawa air mineral ke dalam toilet gitu dipandang aneh gitu nggak? Makasih. Aku sih di sini udah pakai tisu ya. Tapi kalau kayaknya kalau misalnya kita di tengah jalanan pada biasa aja sih gitu. Nggak ada rasis, nggak ada apa. Ya oke lah, kecuali mungkin ada orang mabok atau gimana gitu. Tapi itu ya di mana-mana juga lah, saya rasa. Cuma kalau perbedaan budaya yang kayak, pokoknya kalau tinggal sendiri mah nggak masalah. Tapi kalau tinggal sama itu, tinggal sama orang lain, ya jelasin, yang ngomong aja gitu. Ngomong aja, mereka pasti ngerti kok. Seberapa lama kan mereka sama orang Asia gitu? Open banget kok, apalagi kalau kayak kota pelajar gitu. Jadi aku kemarin sempat ke kota gede juga, kota yang lebih gede daripada aku punya sekarang, banyak banget orang Cina-nya di situ dan biasa aja. Ya, serius biasa aja. Ya nggak ada rasis, nggak ada apa. Oke, makasih. Ya. Oke, makasih. Terakhir permintaannya Antoni, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada pelajar Indonesia atau mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi di Jerman? Silakan Antoni sebagai penutup. Calon pelajar ya atau calon mahasiswa ya. Intinya kalian bisa lakuin ini semua sendiri, nggak usah pakai agen. Oke. Dan Antoni siap membantu informasinya ya nanti ya. Iya. Oke. Ada lagi Antoni yang ingin disampaikan? Pokoknya rajin belajar aja ya, rajin belajar bahasanya. Dan kalaupun misalnya nanti nggak perlu, anggap aja itu investasi gitu. Ada lagi? Ya. Mau tanya nih, Herr Antoni mau tanya. Kalau ya, silakan. B2 di Herr Antoni bisa nggak? Kenapa? Pertanyaan iseng-iseng nih, boleh nggak kalau belajar B2 di Herr Antoni? Belajar privat B2 dengan Antoni boleh nggak? Ibu Yeni boleh nggak? Bisa aja, tapi pasti bakal lama. Karena di event B2 di Goethe Institute pun dengan intensif aja itu 4 bulan. Oh gitu, lama ya? Iya, pasti lama. Karena itu udah benar-benar kayak kalau kita pinjam istilah itu ya krem de la kremnya lah gitu, benar-benar inti dari belajar bahasa Jerman kalau kita misalnya biasa-biasa udah masuk lingkungan akademis gitu. Gitu. Pasti masuk ke sejarah dan politiknya ya? Oh enggak. Gramatik. Gramatikalnya ya? Oke. Iya, itu gramatik. Iya. Oke, thank you. Iya, tadi saya bersedia membantu kok kalau misalnya emang mengajar, kebetulan buka kelas juga sih aku. Ya udah japri aja ya, Herr Antoni. Iya, silakan. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, saya akan japri. Ya. Oke. Antoni, cukup pesan-pesan yang ingin disampaikan tadi? Dari aku sih cukup ya. Cukup ya, oke. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Antoni yang telah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar maupun studi di Jerman. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga kepada peserta yang telah berkenan mengunjungi acara ini. Semoga bermanfaat. Nanti hasil dari perbincangan ini akan di-record dan insya Allah nanti secepatnya akan di-upload di YouTube channel Deutsch Indonesia WAG. Oke? Terima kasih semuanya, Antoni. Sampai jumpa lagi. Auf Wiedersehen. Dan semua juga saya minta diri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya,